Nah, ini adalah jurnal yang harus dibuat pada saat mencatat penjualan ya yang telah dilakukan tadi itu. Penjualan. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah contoh portofolio investasi di instrumen ekuitas. Di sini ada 3 PT, ada PT Amanda, PT Bakri, dan PT Cakra. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2015, PT Nuri itu memiliki portofolio investasi di instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jadi di sini itu ini merupakan kepemilikan PT Nuri ya, portofolio PT Nuri. Jadi dia memiliki investasi di PT Amanda senilai 25, di PT Bakri senilai 32, dan di PT Cakra senilai 140. Jadi total investasinya itu adalah 197 juta dengan nilai wajar sekian ini ya. Nilai wajarnya ini. Ini adalah untuk keuntungan. Sini mengapa di sini itu ada keuntungan atau kerugian? Jadi bisa dilihat bahwa ternyata nilai beli ini sama dengan kalau istilah gampangnya ya, ini tuh nilai tercatat ini merupakan ini harga belinya, kemudian nilai wajar ini merupakan harga jual. Jadi ternyata ini Anda memperoleh keuntungan senilai 1 juta. Kemudian yang ini dia ternyata nilai beli sama dengan nilai jualnya tuh lebih besar nilai wajarnya, maka minus. Sama dengan halnya ini juga minus. Nah, maka setelah ditotal ternyata dari seluruh investasi yang dia miliki, PT Nuri miliki ini ternyata ada minus 34.500.000 itu. Ini merupakan jurnal penyesuaian nilai wajar. Jadi di sini ditulis ya nilai total penyesuaian nilai wajar di di tabel sebelumnya itu di sini penyesuaian nilai wajar yang paling terakhir. Maka jurnalnya itu seperti ini, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi pada investasi di saham. Nah, kemudian pada tanggal 25 Januari 2016 PT Nuri itu menjual semua sahamnya dengan harga 27.250. Maka jurnal segini, kas yang diterima adalah 27, investasinya 25, keuntungan penjual investasinya 2.250.000. Nah, di sini 25 juta ini dari mana? Yaitu dari informasi awal yang kita di sini. Informasi awal di ini loh, PT Amanda. Nah, PT Amanda kan dia 25 juta nilai tercatatnya. Maka ini nilai 25 juta ini diperoleh dari ini. Kemudian pada tanggal 16 Maret PT Nuri membeli saham PT Dora seharga 24.500.000, maka jurnalnya investasi saham pada kas. Nah, dari dari transaksi yang sudah dilakukan oleh PT Nuri ini, maka dapat kita rangkum ya terkait portofolionya. Jadi kita akan membuat di sini tabel portofolionya. Jadi berikut adalah informasi terkait portofolio investasi PT Nuri per tanggal 31 Desember 2016. Maka kita di sini ada berarti ini merupakan tabel portofolio investasi PT Nuri ya. Jadi karena tadi itu sebelumnya kan di sini ada PT Amanda ya, yang paling atas ini ada PT Amanda. Karena PT Amanda ini sudah dijual, maka di sini PT nilai tercatat PT Bakri itu kita lanjutkan PT senilai 32 juta rupiah.
Nah, kemudian nilai wajarnya itu menjadi 54 500. Nah, 500 ini ternyata nilai wajar dari PT Bakri ini mengalami peningkatan ya, seperti itu. Kemudian PT Cakra itu di sini 140 juta, sama dengan informasi awal ya, 140 juta. Kemudian ini adalah PT Dora, ini merupakan PT yang baru dibeli tanggal 16 Maret, yaitu senilai 24.500. Kemudian di PT PT Cakra juga nilai wajarnya sudah mengalami peningkatan ya, yaitu senilai 139. Nah, kemudian PT Dora juga ternyata dia nilai wajarnya itu senilai 39, ada peningkatan juga ya, 39.250. Maka ini tinggal dikurangi saja, berarti di sini sama dengan 22.500. Kemudian di sini ada selisih sejuta ya. Kemudian ini 14.750. Tinggal dikurangi aja ini. Kemudian ini 3 ini kan totalnya sama dengan 196.500. Kemudian ini totalnya 232.750. Maka selisihnya itu adalah 36.250. Nah, saldo penyesuaian kan tadi pas di awal itu 34.500 ditulis di sini, kemudian maka dikurangi, hasilnya adalah 1.750.000. Nah, maka jurnal yang harus dibuat atas transaksi ini itu adalah investasi jurnalnya ini investasi di saham itu senilai 1.750. Kemudian kreditnya adalah keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Kerugian belum terrealisasi senilai 1.750.